Kebenaran tak mungkin bisa dilenyapkan, dan kebenaran akan terus hidup. Yo, Rek, masyarakat. Pada segmen kali ini aku mau membahas tentang sinau-sinauan, yakni tentang pengantar ilmu hukum. Tapi tenang, aku mau bawa ini dengan bukan kayak materi kuliah yang bosenin, tapi mau bawa dengan enjoy dan bisa kalian nikmati dengan teman makan atau yang lainnya. Sebelum lebih lanjut, mungkin kalian bertanya-tanya lah, dan pasti yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata hukum pasti ya mungkin pengacara, hakim, dan polisi dan semacamnya. Padahal hukum itu luas, Rek, gitu. Hukum adalah aturan, baik itu tertulis ataupun tidak, yang mana bersifat mengikat. Dan bayangin aja ketika kehidupan kalian tidak ada hukum gitu. Ya pasti kayak pasar malam gitu loh, chaos gitu loh. Ya gitulah ketika dunia tanpa hukum. Jadi, Rek, seperti videoku sebelumnya, hukum itu sangat-sangat penting, yakni untuk mengatur keadilan. Tapi keadilan menurut hukum dan keadilan menurut hati nurani itu sangat-sangat berbeda. Nah, mungkin kita bisa bahas nanti lebih lanjut ya. Oke, Rek, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul hukum. Jadi asal-usul hukum itu dari mana sih kalau kita boleh tahu gitu loh. Apakah dia dari pohon kearifan atau dari hal lain gitu loh. Nah, Rek, kalau katanya anak hukum itu istilahnya ya sumber-sumber hukum gitu loh. Terus apa aja sih sumber-sumber hukum itu? Oke, kita mulai dari yang paling terkenal, yakni Undang-Undang Dasar. Nah, Rek, undang-undang itu dibuat dan disusun oleh lembaga legislatif. Dan pada hal ini contohnya gitu lah, contoh undang-undangnya ya. Dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Jadi jelas di sini gitu loh. Ya, landasan utama dalam negeri ini atau negara ini ya hukum gitu loh. Tapi ada sumber hukum yang lain gitu loh. Misal kayak kebiasaan, terus nilai-nilai kesopanan, jurisprudensi, terus ya doktrin. Nah, bingung. Oke, aku bakal jelasin dengan lebih simpel gitu. Nah, Rek, bayangin kalau kalian masak. Resep masakan itu kayak resmi dan tertulis kayak undang-undang gitu loh. Tapi kalau kebiasaan itu ya kayak kita ngasih sejumput garam dalam sebuah masakan kita, itu namanya kebiasaan. Tapi kalau jurisprudensi itu kayak tips dari seorang chef terkenal yang sudah terbukti berhasil. Nah, Rek, hukum itu juga punya banyak fungsi gitu loh. Salah satunya ya untuk mengatur, melindungi, dan kemudian ya menghukum itu sendiri. Dan hukum juga bisa digunakan untuk alat untuk mencapai keadilan sosial. Contohnya ya keadilan tentang upah minimum gitu loh. Hukum tentang keadilan upah minimum. Ya tujuannya apa? Ya biar ketika kalian kerja ya gak cuma dibayar dengan ucapan terima kasih dan cuma nasi bungkus doang gitu. Dan menurut beberapa ahli kayak Sujono Dirjosisworo atau Ahmad Ali dalam bukunya, ya aku mau ngutip gitu, fungsi hukum juga sebagai social control dan dispute settlement gitu loh. Ya untuk penyelesaian gitu loh. Nah, bagiku contoh hukum yang menurutku sangat-sangat urgent dan sangat melindungi bagi ya masyarakat gitu ya. Contohnya ya kayak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di mana dalam hal itu undang-undang tersebut membahas tentang ya hak-hak pekerja, dan kemudian di salah satu undang-undang KUHP kayak 362 yang mana membahas tentang ya pencurian gitu, yang mengatur hak kita sebagai orang yang pernah dirugikan gitu. Dan intinya hukum itu ada untuk mengatur tata tertib kita agar apa ya hidup kita jadi teratur dan adil gitu. Tapi hukum juga ya agak sempurna gitu loh, maksudnya ya bisa salah gitu loh, dan jangan disalahgunakan juga gitu loh dalam artian gini. Makanya penting banget bagi kita gitu untuk paham mengenai apa itu hukum, sumber-sumber hukum, dan fungsi-fungsi hukum gitu loh. Ya buat apa ya? Biar ketika kita dalam suatu masalah ya kita gak cuma jadi korban gitu loh. Oleh karena itu, Rek, hukum ada bukan untuk menghancurkan yang lemah dan di bawah,
Nah, hukum juga bukan alat untuk kepentingan salah satu pihak saja. Hukum ada karena sebuah harapan akan adanya keadilan. Hukum ada karena untuk menghancurkan ketidakadilan, penindasan, serta kesewenang-wenangan. Dan hukum ada karena dia adalah hukum. Ya, hukum adalah alat yang sengaja diturunkan dari salah satu sifat yang maha adil agar apa? Untuk menegakkan keadilan yang sudah mulai terkikis di dunia ini. Aku Firjan, Kebenaran akan terus hidup sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati.